Handphone siapa nih? Tes psikologi aja sih, kan itu emang udah jadi itu kan emang udah biasa di mana ya, di kriminologi ya. Kalau misalnya kita ada kehilangan, kita harus digin tuh psikologi kita. Apa kita jadi gila atau enggak? Tapi kalau boleh tahu tadi hasilnya seperti apa atau mungkin belum kalau hasil itu nanti kan akan dipaparkan sama polisi ya di lanjutan gitu. Jadi kita belum tahu hasil seperti apa, tapi tadi ya so far sih cuma ditanyain ya normatif aja sih. Berapa lama mas tadi mas mungkin prosesnya? Tesnya tadi Berapa? pertanyaannya 2,5 jam. Ada berapa pertanyaan mas? Banyak? Pertanyaannya pertanyaan ngalir aja sih, kayak pertanyaan cuman kayak bagaimana, apa kabar, gimana mas, gimana tanggal segini, apa yang mas rasain di saat almarhum itu masih ada gitu sih. Ya baik dikit seperti itu. Banyak dikit segitu. Oke. Kemarin kan sempat rilis ya mas, hasilnya sudah seperti apa yang mas Anggir rilis Diana? Ya seperti yang teman-teman udah lihat juga. Ya, teman-teman di sana juga ya atau enggak? Iya. Di sana juga. 12 kali. Yang terakhir paling mengenaskan ya, 54 detik. Ya saya sih apa ya? Kesel sih. Ya kesel ya dikit lah, kesel. Ya keselnya banyak lah. Maksudnya kayak bener kan nih yang gue duga, yang selama ini gue dikata-katain pahlawan kesiangan, gue dikatain apa sih, itu aja sih yang saya dikatain apalah sama itu. Ini loh ini kecurigaan, perasaan seorang bapak terhadap anaknya kok curiga seperti ini gitu kan. Terus itu aja sih ya, untuk kayak otopsi segala macem, terus kronologis dari polisi itu bisa saya pastikan itu benar. Mas ada dendam nggak sih mungkin setelah akhirnya kemarin terungkap gitu dari ini dirimu kan sendiri? Ditunjukkan untuk tidak ada dendam sebenarnya. Dengan adanya tes psikologi ini ditunjukkan untuk apakah orang ini akan ada dendam. Nanti silakan aja biar polisi yang mau yang parkan lah ya gitu. Tapi kalau pribadi sih siapa sih ada ya? Enggak lah, tapi jadi belintir, nanti dibilangnya Anggir Dimas dendam gitu. Gitu sih, intinya gitu aja sih. Tapi niat sama Yuda gitu mau nanya kenapa sih lo jangan banget sama gue? Nggak dipersilakan. tidak diizinkan. Tapi pernah mengajukan ada Mas Anggir ingin bertemu gitu maksudnya? Pernah nggak sih? Nggak pernah. Nggak pernah. tapi secara pribadi sendiri Ingin bertemu gak sih? Kalau secara pribadi gitu? pengen Atau mungkin Ingin- setelah ini ada permintaan mungkin untuk bertemu sekedar melihat atau sepertinya ada yang ingin disampaikan? Saya sih pengen nyampein aja kalau misalnya dia mau gitu. Apa yang kau tuai, apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Gitu. Ya tabur tuai aja lah. tapi kan selama ini si WA ini nggak ngaku gitu bilangnya mau ngajarin gue banget gimana sih. Motifnya belum jelas. Ya teman-teman media aja lah yang menilai. Saya jarang nonton TV soalnya, apalagi CCTV. Mas Anggir masih ada yang dicurigain lagi nggak sih soal keterlibatan di kematian Dante ini? Kan dari Mas Anggir juga kemarin berapa kali posting Disclaimer Text to aja kan, Tango kita itu. kan normatif nih. Gitu. Kalau curiga-curiga biar aja nanti pendalaman dan pengembangan dari kepolisian, nggak mau mendalui juga gitu. Juga apa ya? Ya saya sih berharap ini nggak akan tertutup sama pemilu, juga akan tetap saya Awalnya. apa ya, tetap akan saya kawal ini, mau bagaimanapun ini nyawa anak saya, dan mohon semuanya juga mau bagaimanapun ya kita tahu posisi mantan istri saya seperti apa. Mohon sebelum ada apa-apa, mohon sekali jangan terlalu menekan. Kita masih mengikuti hukum di Indonesia. Kita selalu ada positive vibes-nya. Saya minta
jangan terlalu menekan. Saya minta tolong sih, karena saya banyak apa ya, mau bagaimanapun, mau siapapun, dia adalah ibu dari almarhum. Gitu. Saya minta be nice, be positif sebelum ada hasilnya keluar. Prihatin berarti nggak sih dengan kondisi Tamara saat ini yang banyak banget dituding oleh netizen? Banyak tekanan juga. Dari kiri kanan. Banyak dicibir juga. Ya, segala macam. Ya kalau prihatin sih sebenarnya ya enggak ya, gitu. Sebenarnya ini kan adalah salah satu yang memang harus dihadapi. Ya sama seperti saya. Saya nggak ada di tempat, tiba-tiba saya menerima kabar ya itu yang harus saya terima gitu. Dan kayak seperti saya bikin Justice for Dante itu kan bukan campaign, bukan kampanye, itu adalah murni saya membuat movement bagaimana awareness masyarakat terhadap child abuse gitu, yang mana saya udah tegaskan nggak boleh ada kayak seperti ini lagi. Gitu, nggak boleh ada Polisi kan menetapkan pada pasal bukan berencana kan, dan hukuman mati. Kamu setuju nggak sih? Oh, setuju. Begini, yang saya harus tegaskan ini 340 misalnya harus tetap awal. Gitu, jangan sampai cuma kena 359 dan jangan sampai cuma 76C gitu ya. 338 ya jangan juga 340 sih kalau bisa kita kawalnya nih. Jadi sudah pas ya Mas kalau hukuman itu buat pelaku itu. Karena mau bagaimanapun, sekali lagi untuk teman-teman netizen yang udah ngebantu, saya berterima kasih sekali. Teman-teman media, teman-teman polisi yang bermedia secara sigap gitu. Cuma tolong dong jangan komentarin muka saya gitu kan. Kalau saya senyum katanya apa penyim, enggak, saya semakin saya senyum semakin saya hancur. Iya. Mungkin itu yang dialami sama Kak Tamar juga ya. Iya. Kan foto bareng sama teman-temannya dicibir juga. Iya, saya yakin. Saya enggak gini. Walaupun saya sudah tidak ada hubungan lagi sama Tamara, namun saya yakin dia sangat sedih. Mas, sebagai ayah mungkin kan kamu terlihat sering posting beberapa momen dengan almarhum. Apakah ini juga menjadi suatu kenangan atau bahkan memang beberapa belakangan tahun ini kamu sedang deket-deketnya sehingga jadi Iya, ini saat 7 hari ini emang lagi deket-deketnya sih. Maksudnya total 7 hari itu saya deket-deketnya. Juga kemarin ketemu, saya kan juga rekap semua kayak pembayaran sekolah, terus juga rekap juga bagaimana kondisi mental dan fisik anak saya itu memang beberapa bulan ini naik semenjak bertemu saya gitu. Jadi ya mungkin ya memang kita udah takdir sih, mau dimana lagi. Hari apa sih Mas terakhir kalau boleh tahu ketemunya? Hari Kamis tanggal 25. Hari Kamis tanggal 25. Ada pesan Pembicaraan apa atau momen apa pada saat itu Mas? Momen apa mungkin pas ketemu lagi? Ya ajak cuman main? ya tak itu yang kalian lihat itu ada video saya main gitar sama almarhum. Ya. katanya dia sempat curhat nggak mau berenang lagi, itu Benar, itu benar banget kok. Itu benar. Spontan itu benar. ngomongnya Mas. katanya. Spontan. Saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Kalau memang dia belum bisa berenang, kan saya juga udah tekankan waktu saya di TV One, saya tekankan. Carikan saya satu foto yang dia dilatih oleh yang dilatih oleh pelatih renang profesional, yang mana notabene profesional pasti ada ada sertifikat loh. Dan jika teman-teman sudah melihat video-video beredar yang nggak tahu saya dari siapa itu, coba lihat muka anak saya, ada senang-senangnya atau enggak? Gitu. Apakah dia terpaksa? Gitu. Ya dia kan ya setahu saya dia tuh nggak suka berenang. Gitu. Zamannya nikah sama saya pun terakhir itu berenang sama saya tuh di salah satu hotel di Indonesia, apa di Jakarta gitu. Dan itu juga di jacuzzi yang kecil gitu. Karena saya tuh emang dia tuh lihat air tuh kayak aduh gitu. Takut ya. tapi kenapa ibunya berhubungan suka banget Tanya ibunya. Tanya ibunya. Pokoknya yang berhubungan dengan ibunya, saya cuman mau minta tolong aja Ya. sebelum ada tetapan hukum atau apapun itu, atau nanti jadi naik status atau apa, jangan saya minta tolong jangan ada tekanan ke siapapun. Ya. Mau bagaimanapun, keep the movement healthy and clean.
karena tujuan kita adalah mengawal kasus ini dan stop semua kekerasan kepada anak gitu. Mau bagaimanapun semua orang itu punya mental health yang harus dijaga, apalagi seorang ibu yang baru saja kehilangan anak gitu. Saya karena saya untuk membantu secara terbuka pun saya nggak bisa. Yang bisa saya sampaikan cuman saya membaca komen-komen. Saya cuma minta sebelum ada ketetapan hukum, mohon teman-teman netizen supaya tidak mengambil langkah yang gegabah gitu. Satu sisi juga ya gitu dan mendoakan anak saya gitu. Sebelum ada ketetapan hukum, ingat, sebelum ada ketetapan hukum jangan dulu berasumsi, jangan dulu berandai-andai gitu. Kalau menyerang langsung itu menurut saya ya, tapi ya itu masing-masing sih haknya, cuma gitu. Saya cuma mencoba untuk melihat secara mata telanjang aja gitu. Ini jangan terlalu. Mas, Oke, Mas. Sorry, kabarnya sebelum beberapa hari sebelum kepergian almarhum sempat mau ngajak main Roblox, mabar atau gimana? Emang sering kita dari saya beliin HP itu kan, saya tuh beliin dia HP itu kan supaya bisa berhubungan langsung sama saya. Kita tuh dari hari pertama punya HP memang udah main Roblox, mabar terus. Jumat malam itu saya tuh masih mabar sama anak saya sampai akhirnya Sabtu siang saya kan sakit tuh, ketularan sama dia kan gitu. Dia memang masih ya nanya aja, bapak main ya, mabar gitu memang. Tapi bukan berarti itu suatu pertanda. Pokoknya saya percaya semua yang akan diambil Allah. Saya juga nggak tahu, mungkin saya pulang bertabrakan atau gimana gitu kan, saya nggak tahu tuh, itu udah ketentuan Allah. Mas, selanjutnya ada langkah apa lagi mungkin yang diambil atau proses? Kita tunggu aja dari kepolisian gitu. Karena memang kalau saya hari ini memang kita psikologis aja sih gitu. Karena kan memang saya habis kehilangan, itu juga mungkin ada pihak dari ibunya kesini untuk tes gitu. Karena bagaimanapun kita berdua hancur kok gitu. Kita berdua hancur, tapi sebelum ada ketetapan hukum gitu, kita jangan menduga-duga. Oke. Sekali lagi, Mas pernah dapat anak atau ancaman dari Ancaman dari pihak-pihak lain? Anak berlaku mengungkap kadernya? Enggak sih, nggak ada. Ya normalnya aja, gimana kita lapor polisi, dilakukan gelar perkara, penyidikan, naik status, nggak ada sih. Mas akan bersedia hadir gak sih kalau nanti ada rekonstruksi? Oh iya pasti. Kamu ingin menyaksikan langsung? Pasti. Sebagai bapak gini, mungkin yang tadi saya bilang, balik lagi, mungkin saya terlihat ceria, tapi di saat saya melakukan sesuatu, saya mempunyai target, hanya target itu yang saya lihat begitu. Jadi misalnya saya punya tujuan untuk ini orang yang salah, ini saya yakin orang ini salah, tapi saya akan membuat draft dulu. Saya akan menulis dulu dia siapa, bagaimana, apa yang harus saya katakan, apa yang harus saya katakan. Berhubung sudah ada kemarin sudah ada press dari kepolisian, Rilis ada dari kepolisian. ya, gitu. Jadi saya bisa berbicara berbicara agak banyak gitu. Yang tapi saya masih sesuai dengan koridor gitu. Makanya tadi kayak kalau berandai-andai segala macam, tapi cuma salah satunya saya ingin sebelum ada ketetapan hukum yang jelas, kita jangan menekan mental health seseorang. Berarti ingin hadir ya Mas nanti? Oh iya. Oke, sip.